Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat dalam Bible ya yang mengatakan bahwa mereka itu seharusnya dikhitan. Karena ayatnya begitu jelas dalam kitab mereka. Dan ini sekaligus memberikan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu disunat. Selain banyak pembahasannya di hadis, saya akan memberikan bukti di kitab mereka sendiri agar mereka bisa membacanya. Karena kalau menggunakan Al-Quran ataupun hadis, saya yakin mereka tidak senang karena mereka sudah terlanjur dengki, ya entah apa yang mereka pikirkan. Dan ingat, saya tidak mengatakan semua orang Nasrani itu sama. Ingat, saya tidak mengatakan semua orang Nasrani itu sama-sama bodoh. Saya memiliki, khususnya di tempat saya tinggal di sini, saya memiliki ya lumayan orang-orang Nasrani, namun tidak seperti mereka yang selalu memojokkan Islam, selalu mengatakan Islam dengan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak benar, yang tidak sesuai faktanya. Ya, mereka memotong-motong ayat Al-Quran sehingga menjadi seperti ini bunyinya, seperti itu bunyinya. Artinya apa? Mereka ini suka betul mengubah-ubah ayat mereka sendiri. Maka daripada itu, kita akan melihat suatu bentuk perjanjian yang Allah perbuat yang Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Keturunannya Nabi Ibrahim itu ya termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka jelas dahulu Nabi Ibrahim disunat, sudah pasti Nabi Muhammad SAW disunat. Karena Nabi Muhammad satu-satunya Rasul dari keturunan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Sarah tidak bisa mempunyai anak, lalu menikah dengan Hajar, lahirlah Ismail dan ketemu dah Nabi Muhammad. Namun ketika itu Nabi Ibrahim pun mendapatkan anak dari Sarah ternyata, yaitu Ishak, dan keturunannya adalah nabi-nabi dari Israel. Maka sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada yang bisa disalahkan. Kembali ke materi, kita melihat bahwa mereka selalu bertanya, apakah benar? Ya, sudah pasti benar. Dan sekarang gantian kita yang akan bertanya, kenapa kalian tidak dihitan? Padahal jelas ayatnya. Berikut ayatnya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ini jelas sekali bukti yang begitu nyata yang terdapat pada kitab mereka bahwa mereka harus disunat. Kita buka Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai dengan kita baca saja ayat 9 dan seterusnya. Kejadian pasal 17 ayat 9 dan seterusnya. Firman Allah pula kepada Ibrahim, dari pihakmu, engkau maupun keturunanmu kelak turun-temurun harus memegang teguh perjanjianku. Ayat 10-nya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang teguh, yaitu perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu kelak. Setiap laki-laki di antara kamu harus dikhitan. Jelas sekali. Ayatnya, setiap laki-laki di antara kamu harus dikhitan, kulit khatanmu harus dikerat, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Turun-temurun, setiap anak laki-laki berumur 8 hari di antaramu haruslah kau khitan, baik yang dilahirkan di rumahmu ataupun yang dibeli dari orang asing manapun yang bukan keturunanmu. Anak laki-laki yang lahir di rumahmu ataupun yang dibeli dengan uang harus dikhitan. Demikianlah perjanjianku dikukuhkan pada tubuhmu sebagai perjanjian yang kekal. Laki-laki yang tidak dikhitan, yaitu
yang tidak dikerat kulit khatannya haruslah disingkirkan dari antara bangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Artinya apa? Ini ayat 9 sampai dengan ayat 14. Ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwa mereka itu sebenarnya diperintahkan Allah untuk dikhitan, bukan hanya umat Islam. Lalu ada apa dengan kalian? Ada apa ini? Kenapa kalian melanggar kitab kalian sendiri yang telah jelas dikatakan pada ayat mereka? Jika masih kurang percaya ini betul atau tidak, ini saya aplikasinya saya mencari di Play Store, yaitu TZI, Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi tiga kitab dijadikan menjadi satu. Dan saya mendapatkan bahwa mereka itu sebenarnya harus dihitan. Jadi bukan hanya Muslim, karena kita ini agama samawi. Ingat, agama samawi. Maka daripada itu, kita kembali kepada diri sendiri. Apakah kita sudah menjalankan kitab sendiri? Tidak usah mengomentari kitab orang, sedangkan kitab sendiri saja tidak diikuti. Kan bagaimana bisa dikatakan apa seperti ini? Apakah kalian masih bisa dikatakan orang yang benar atau yang bertakwa, sedangkan kitab sendiri diingkari? Wallahu a'lam.